Kalau kita tarik, ini kan memang seperti yang sudah Anda jelaskan tadi, banyak begitu ya solusi yang sudah dipersiapkan. Kalau bisa diserangnya dari berbagai sisi begitu, karena memang penyebab dari buruknya udara di Jakarta ini juga dari berbagai hal begitu. Tapi kita tarik salah satunya adalah dengan penggunaan transportasi umum. Salah satunya adalah untuk mengurangi penggunaan bus yang menggunakan bensin konvensional. Pada saat ini sudah ada perusahaan seperti Vector yang siap begitu menyediakan bus-bus listrik yang pastinya jauh lebih ramah lingkungan. Kira-kira kalau dari pemerintah melihat hal ini, apakah memang akan menjadi hal yang efektif, akan berkontribusi cukup besar begitu apabila bus-bus yang ada di DKI Jakarta ini diubah menjadi bus listrik? Ya, tentunya seperti itu ya. Jadi satu hal yang memang kita lihat dengan cukup dekat ya adalah tentunya penggunaan transportasi publik. Nah, saat ini kita banyak sekali diskusi dengan dalam hal ini Transjakarta ya. Transjakarta soalnya kalau yang lain kayak MRT, KRL itu udah pakai listrik sebenarnya. Jadi yang rail base itu udah pakai listrik. Kalau untuk Transjakarta terutama yang masih banyak menggunakan BBM fosil, yang terutama diesel ya, solar. Solar ini termasuk kotor nih biasanya kan. Nah, mereka pertama kita harus lihat dulu rutenya udah oke belum sih? Ya. Jumlahnya udah oke belum? Nah ini kita lagi lihat mana aja titik-titik yang harus dibuka. Lokasi-lokasi supaya bukan hanya, sebenarnya isunya gini kan, di DKI coveragenya public transport itu lumayan bagus. Betul. Cuman masalahnya yang masuk ke Jakarta bukan hanya orang DKI Jakarta, tetapi dari Greater Jakarta Raya, Jabodetabek. Nah kita harus mastiin dari Jabodetabek ini titik-titiknya semua bisa terjangkau lah ya. Jadi kita udah ada big data dari perusahaan telco, kita lihat orang tuh move-nya di mana sih? Betul. Dari itu ke titik mana. Itu akan kita bikin route planning-nya. Yang kedua, tentunya busnya gitu ya. Bis-bisnya ini kalau bisa diganti dengan yang rendah emisi, dalam hal ini bis listrik. Tentunya ini nggak bisa langsung ganti ya. Kalau nggak salah Transjakarta itu punya 4.000 sampai 5.000 dan sedikit kurang dari 5.000 bis. Nggak mungkin kita langsung ganti semua. Jadi kita mengikuti procurement policy-nya mereka. Nah, tahun ini Transjakarta mau beli 200 bis baru kalau nggak salah. Betul. Dan mereka komit EV semua. Nah ini. Oke. Jadi untuk itu pelan-pelan kita pastikan. Tapi yang seperti disampaikan Pak Gilarsi, kita harus bisa membuktikan bahwa cost per kilometernya itu sama atau kalau bisa malah lebih murah. Dan ini yang saat ini teman-teman di Transjakarta juga sudah cukup pede, makanya dia berani ini 200 bis ini semuanya EV. Dipastikan harus menggunakan kendaraan listrik 200 bus baru ini. Nah mungkin boleh dipertegas oleh Pak Gil, dijelaskan lagi Pak, kenapa akhirnya untuk meyakinkan masyarakat bahwa memang keberadaan bus listrik ini tidak hanya soal lingkungan. Betul memang soal lingkungan, tapi juga soal ekonomis begitu, lebih efisien secara cost. Seperti apa gambaran Anda? Tambahin satu lagi, soal kesehatan juga. Soal kesehatan. Karena 1 liter solar itu bisa kurang lebih ya 2,5 kilometer untuk bis. Dan per 1 kilometer itu paling tidak membakar 1 kilo CO2, menghasilkan. Itu di luar saya bicara mengenai sulfur konten ya, karena sulfur konten itu lebih jahat lagi itu. Kalau bercampur dengan bereaksi dengan air, itu jadi hujan asam juga untuk Jakarta. Ini sesuatu yang saya pikir memang harus diadres. Tailpipe itu disasternya banyak, dan terutama sebenarnya isu kesehatan publik nih. Kalau kita lihat ya, penyakit yang muncul di BPJS nomor 3 itu ispa. Nah ini sesuatu yang kadang-kadang terlupakan oleh kita. Jadi bukan hanya sekedar keekonomiannya. Kalau keekonomiannya itu memang bis kita kan baru jalan hampir 3 tahun ini ya, 28-an bulan lah. Kita dari yang 28 bulan sudah bisa membuktikan bahwa operational cost-nya kendaraan listrik itu jauh lebih murah daripada combustion. Jadi kalau kita ekstrapolasikan sampai 10 tahun, pasti lebih murah daripada mengoperasikan combustion. Nah, cuman ini kan narasi yang ya itu kan masih hypothetical Pak, karena belum ada yang terbukti sampai 10 tahun, ya kan baru mulai gitu kan. We have to start somewhere gitu kan. Nah ini yang sedang terjadi. Tapi narasi-narasi bahwa tidak hanya persoalan environment, tidak hanya persoalan kesehatan, tapi secara ekonomi pun sangat membantu tuh. Nah saya pikir tinggal kita lihat saja, kayak Maya Sari Bakti misalnya yang sudah mengoperasikan bis kita 28 bulan itu,
undang aja mereka interview tuh, bener nggak sih operating cost kalian lebih murah gitu. Betul. Langsung dari pelakunya gitu. Ya, saya setuju sih memang proses atau transisi dan tidak hanya untuk kendaraan umum saja tapi keseluruhan menuju ke mobil listrik ini memang butuh waktu. Pak Agil, saya ingin mempertegas begitu, berarti selama ini yang ditemui oleh Vector untuk mendorong penggunaan bus listrik salah satunya apakah adalah regulasi juga begitu atau sistem administrasi? Yes. Seperti betul. apa, Pak? Betul. Jadi ketika kita memperkenalkan bis listrik Indonesia tahun 2018, itu regulasinya belum ada. Mereka bahkan melihat waktu dalam expo kita di Bali, melihat ya udah yuk Jakarta kita coba uji cobakan. Untuk punya STNK saja kita belum tahu caranya. Ya. Jadi harus dibuat dulu payungnya, regulasinya, kemudian pengujiannya seperti apa. Pada saat pengujian pun kebingungan itu muncul. Ini kategorinya CC-nya berapa ya? Betul. Nah, ini sesuatu yang juga agak membutuhkan waktu, edukasi sekaligus adjustment terhadap regulasi yang sedang berjalan gitu. Nah, itu yang butuh waktu yang sangat panjang. Baru tahun 2019 mobil kita itu punya bis kita setahun lebih punya SNK. Nah, setelah punya SNK barulah bisa dicoba gitu kan. Nah, setelah dicoba orang punya jadi experience pertamanya sopirnya, konektor atau kemudian penumpangnya. Mereka punya experience yang baik mengenai oh iya ya ternyata bagus. Ya, lebih familiar begitu ya Pak. Correct. Nah, setelah itu baru ketika aha momennya itu terjadi, baru adoptions di sininya sudah mulai terjadi tuh. Nah, jadi saya rasa sih asal kita konsisten dengan apa yang kita lakukan, regulator juga memberikan dukungan. So far terhadap BIS, regulator memberikan dukungan yang sangat baik. Hanya regulator yang belum memberikan dukungan yang baik adalah kita itu ditandingkan dengan BBM yang bersubsidi. Nah itu yang menurut saya itu nggak fair tuh gitu. Oke.